Selanjutnya di sini sarana dan prasarana. Yang pertama buku siswa IPA kelas 4 kurikulum Merdeka, 2 macam bunga, cutter, pinset, dan juga lembar tulisan peserta didik, laptop, handphone, LCD proyektor. Model pembelajaran yang saya ambil adalah model pembelajaran mandiri. Nah, di sini ada pengertiannya. Model pembelajaran mandiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. Model pembelajaran mandiri mendorong siswa untuk aktif dalam mengajukan pertanyaan, mencari jawaban melalui observasi dan eksperimen, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Nah, selanjutnya ada tujuan kegiatan pembelajaran itu. Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasikan bagian-bagian bunga. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa mengidentifikasi dan menganalisis terkait bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ada pemahaman-pemahamannya. Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik bisa mengidentifikasi dan menganalisis terkait bunga sempurna dan bunga tidak sempurna melalui diskusi kelompok. Nah, yang pertama, langkah-langkah model pembelajaran mandiri, pertanyaan mendasar. Kedua, merumuskan hipotesis. Ketiga, eksplorasi. Keempat, pengamatan dan pengumpulan data. Kelima, analisis data. Keenam, kesimpulan. Ketujuh, komunikasi. Dan kedelapan, refleksi. Nah, yang pertama langsung saja ke kegiatan inti, pertanyaan mendasar. Memberikan pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal dalam pembelajaran. Nah, amati bunga ini. Di sini ada bunga mawar. Coba sebutkan bagian-bagian pada bunga asli ini. Terus pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara kita membedakan bunga jantan dan bunga betina. Gitu. Nah, di sini ada bunga kamboja dan bunga mawar. Nah, selanjutnya merumuskan hipotesis. Peserta didik mencoba menjawab pertanyaan dari guru. Nah, di sini yang pertama ada tangkai bunga, terus habis itu ada daun, dan juga dia ada kelopak bunganya. Nah, terus habis itu untuk jawaban yang kedua itu kalau jantan bunganya lebih besar, kalau misalnya betina bunganya lebih kecil. Nah, selanjutnya peserta didik menyimak penjelasan singkat guru dan menonton video singkat dari bagian-bagian bunga.
Nah, jadi setelah menonton video tersebut, guru itu menjelaskan secara singkat. Bahwa untuk melihat antara bunga jantan dan bunga betina itu bukan dilihat dari besar kecilnya bunga, tetapi kalau misalnya bunga jantan itu bunga yang memang dia mempunyai benang sari. Kalau misalnya bunga betina itu bunga yang memiliki putih, begitu. Tapi di sini tadi di video tadi dijelaskan kalau misalnya bunga sempurna, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau misalnya bunga sempurna itu dia bunga yang memiliki dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Jadi dalam satu bunga itu dia ada benang sari dan putihnya. Sedangkan kalau misalnya bunga tidak sempurna itu, yaitu dia cuma hanya memiliki benang sari saja atau putih saja. Jadi dia bisa dilihat dari alat kelaminnya, begitu. Kalau misalnya antara bunga jantan dan betina, berarti dia masuk ke dalam bunga tidak sempurna, begitu. Tapi ada juga bunga yang dia dalam satu bunga itu dia memiliki dua alat kelamin, begitu. Nah, untuk bagian-bagian bunga itu bukan cuma ada 3. Tadi di situ dijelaskan jawaban yang diharapkan siswa itu mereka menjawab ada tangkai, ada daun, dan kelopak bunga. Nah, jadi di video tadi itu udah dijelasin kalau misalnya bagian-bagian di bunga itu ada banyak. Yang pertama itu dari mahkota bunga, terus habis itu kelopak bunga, dasar bunga, benang sari atau benang sari, kepala dan benang sari, kepala dan benang putih, terus juga ada tangkai bunganya juga, begitu. Nah, selanjutnya di sini eksplorasi. Jadi peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok secara heterogen dan guru membagikan LKPD. Nah, melalui LKPD peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga serta menganalisis bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Selanjutnya peserta didik menyiapkan alat tulis dan LKPD untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, selanjutnya guru menjelaskan prosedur observasi yang akan dilakukan. Gitu. Selanjutnya di sini ada pengamatan dan pengumpulan data. Pertama, peserta didik mencatat dan mengumpulkan data dari berbagai sumber selama proses eksplorasi. Selanjutnya, guru memfasilitasi diskusi kelompok dalam kegiatan. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi mengenai kendala yang dialami selama penyelesaian proyek observasi peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada analisis data. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dari berbagai sumber selama proses eksplorasi. Terus, peserta didik berkomunikasi dengan guru dan mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian hasil pengamatan. Nah, adapun kesimpulannya, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelompok melalui berbagai sumber dan pendampingan guru yang telah dilakukan. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah diberikan tiap kelompok. Nah, dalam komunikasi, peserta didik mempresentasikan hasil pengamatannya tentang bagian-bagian bunga dan identifikasi dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Selanjutnya, peserta didik yang tidak presentasi memberikan tanggapan terkait presentasi yang dilakukan temannya. Nah, yang terakhir refleksi. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan. Apakah ada kesulitan ketika melakukan diskusi? Nah, si murid ini menjawab tidak ada. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan. Apakah kegiatan pengamatan ini menyenangkan? Jelaskan. Ya, menyenangkan. Karena kita bisa tahu nama-nama bagian yang ada di dalam bunga. Nah, selanjutnya di sini ada penutup. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, peserta didik diberi penguatan dan penghargaan terhadap prestasi belajar peserta didik. Nah, selanjutnya peserta didik diberi informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, peserta didik dan guru bersama-sama berdoa dan menutup kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada video praktikum bagian-bagian bunga.
Selanjutnya di sini akan saya tunjukkan LKPD-nya beserta evaluasi pembelajaran. Nah, di sini sudah ada berkelompok LKPD-nya dan di sini ada prosedur praktikum. Nah, untuk yang pertama itu ada alat dan bahan yaitu dua macam bunga. Yang pertama itu bunga A dan bunga B. Nah, kita sebutnya bunga A dan bunga B. Selanjutnya ada pinset, terus juga ada cutter. Nah, prosedur praktikumnya yang pertama kita kupas mahkota dan kelopak bunganya sampai habis. Selanjutnya gunakan pinset untuk mengambil benang sari dan putih pada bunga. Selanjutnya potong sedikit tangkai bunga. Selanjutnya belah dasar bunga dan temukan bakal biji di dalamnya. Selanjutnya tempelkan bagian-bagian tersebut pada lembar kerja 2 sesuai dengan namanya. Nah, selanjutnya bandingkan kedua perbedaan bunga tersebut dan tuliskan hasil diskusi kalian. Nah, ini berlaku untuk bunga A dan bunga B juga. Nah, di sini ada bahan yaitu cutter. Jadi si guru ini membimbing peserta didiknya, jadi peserta didik ini dia enggak membelahnya sendiri, jadi dibantu sama gurunya begitu. Karena dikhawatirkan nanti peserta didik bisa menyalahgunakannya. Nah, terus di sini juga di sini sudah saya kerjakan LKPD-nya. Nah, pertama ini bunga mawar. Nanti peserta didik ini melihat nih kira-kira ada putiknya atau ada benang sarinya. Kalau misalnya ada dua-duanya berarti dia masuk ke bunga sempurna. Nah, kalau misalnya dia masuk ke bunga sempurna berarti dia buletin bunga sempurnanya, terus dia coret bunga tidak sempurnanya begitu. Nah, selanjutnya di sini ada bunga kamboja. Nah, bunga kamboja ini kan dia hanya memiliki kepala dan benang putik, berarti dia termasuk bunga kamboja yang betina jenis kelaminnya, karena dia nggak mempunyai benang sari. Nah, berarti ini termasuk bunga tidak sempurna. Berarti nanti peserta didik melingkari ini yang bunga tidak sempurna dan dia mencoret yang bunga sempurnanya begitu. Nah, selanjutnya di sini nanti ada perbandingan pada kedua bunga yang sudah mereka lakukan observasi. Nah, di sini ada bunga A yang tadinya bunga mawar. Nah, ini sudah saya jawab. Bunga mawar memiliki benang sari dan putih. Terus juga bunga mawar termasuk bunga sempurna karena dia memiliki dua alat kelamin sekaligus dalam satu tangkai. Nah, selanjutnya ini ada bunga B, yaitu bunga kamboja tadi. Nah, di bunga kamboja ini hanya memiliki putih. Terus juga bunga kamboja ini termasuk bunga tidak sempurna karena hanya memiliki satu alat kelamin dalam satu tangkai, yaitu kelamin betina atau putih. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah pada observasi ini dapat disimpulkan bahwa bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin sekaligus dalam satu tangkai bunga. Sedangkan kalau bunga tidak sempurna itu adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja, yaitu antara putih, alat kelamin betina, ataupun benang sari, alat kelamin jantan dalam satu tangkai bunga begitu. Nah, selanjutnya terakhir di sini ada evaluasi pembelajaran. Jadi setelah kita membahas tentang bagian-bagian bunga, dan di sini si peserta didik disuruh untuk mengerjakan evaluasi pembelajarannya begitu. Dan di sini ada tiga soal esai. Nah, yang pertama jelaskan perbedaan bunga sempurna dan perbedaan tidak sempurna. Kalau bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin sekaligus dalam satu tangkai bunga, sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja, yaitu hanya ada putih dalam satu tangkai bunga ataupun benang sari dalam satu tangkai bunga. Nah, selanjutnya sebutkan bagian-bagian dari bunga sempurna. Nah, bagian-bagian dari bunga sempurna tadi yaitu yang pertama mahkota bunga, kelopak bunga, kepala dan benang putih, kepala dan benang sari, dasar bunga, bakal biji dan tangkai bunga. Selanjutnya soal terakhir, sebutkan bagian-bagian dari bunga tidak sempurna. Yang pertama ada mahkota bunga, terus habis itu kelopak bunga, terus hanya memiliki satu alat kelamin antara putih dan benang sari, terus dasar bunga, bakal biji dan tangkai bunga.
saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.